Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik lagi bersama saya Zera Ophelia dengan NPM 2335043. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode profile matching yang ada pada mata kuliah sistem pendukung keputusan. Nah, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian dari profile matching. Nah, profile matching adalah sebuah proses perhitungan pada metode profile matching. Diawali dengan pendefinisian nilai minimum untuk setiap variabel-variabel penilaian. Nah, selisih setiap nilai data testing terhadap nilai minimum masing-masing variabel merupakan gap yang kemudian diberi bobot. Nah, bobot setiap variabel akan dihitung rata-rata berdasarkan kelompok variabel, core vector atau CF dan secondary vector atau SF. Nah, komposisi CF ditambah SF adalah 100%, tergantung dari kepentingan pengguna metode ini. Tahap terakhir dari metode ini adalah proses akumulasi nilai CF dan SF berdasarkan nilai-nilai variabel data testing. Nah, lalu ada pembobotan pada metode profile matching, merupakan nilai pasti yang tegas pada nilai tertentu karena nilai-nilai yang ada merupakan anggota himpunan tegas. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan dengan menggunakan fungsi karakteristik. Nah, untuk langkah-langkah metode profile matching, yang pertama itu adalah menentukan variabel data-data yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian. Yang ketiga, pemetaan gap profil. Untuk rumus gap profil ini adalah profil minimal atau nilai awal dikurang dengan nilai ketetapan atau nilai target. Ditulis di sini profil data test. Lalu yang keempat itu adalah setelah diperoleh nilai gap tadi, selanjutnya diberi bobot untuk masing-masing nilai gap. Lalu yang kelima itu ada perhitungan dan pengelompokan core vector dan secondary vector. Setelah menentukan bobot nilai gap, kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama tadi ada core vector atau faktor utama, yaitu merupakan kriteria atau kompetensi yang paling penting atau menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu penilaian yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal. Nah, ini adalah rumus dari core vector yang ini, teman-teman. Ini rumus dari core vector. Untuk keterangannya itu ada NCF itu nilai rata-rata core vector, NC itu jumlah nilai core vector, lalu ini IC ini jumlah item core vector. Nah, lalu yang keduanya itu ada secondary vector, yaitu faktor pendukung. Nah, faktor ini merupakan item-item selain yang ada pada core vector atau dengan kata lain merupakan faktor pendukung yang kurang dibutuhkan oleh suatu penilaian. Nah, ini adalah rumus dari secondary vector. Untuk keterangannya itu ada FS-nya itu nilai rata-rata secondary vector, NS-nya itu jumlah total nilai secondary vector, dan IS-nya itu jumlah item secondary vector. Nah, lalu yang keenam itu adalah perhitungan nilai total. Nilai total itu diperoleh dari persentase core vector dan secondary vector yang diperkirakan berpengaruh terhadap hasil tiap-tiap profil. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari nilai total. Nah, untuk keterangannya itu N itu adalah nilai total dari kriteria. NFS ini tadi nilai rata-rata secondary vector, NFC itu nilai rata-rata core vector, dan X atau persen itu nilai persen yang diinputkan. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah perhitungan penentuan ranking. Hasil lahir dari proses profile matching adalah ranking. Penentuan ranking mengacu pada hasil perhitungan tertentu. Ranking ini rumusnya. Lalu untuk keterangannya itu NMA itu nilai total kriteria aspek utama. Nah, lalu nilai total kriteria aspek pendukung, dan X persen ini adalah nilai persen yang diinputkan. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang profile matching. Selanjutnya saya sudah menyiapkan studi kasus, langsung kita buka saja. Nah, ini adalah soal dari studi kasus yang telah saya siapkan. Nah, mari kita bacakan soalnya. Studi kasus pemilihan siswa SD berprestasi menggunakan profile matching. Setiap akhir semester, sekolah melakukan evaluasi hasil belajar guna memilih siswa berprestasi. Dalam proses tersebut, guru mendata hasil rata-rata nilai raport siswa, sikap belajar, kegiatan ekstrakurikuler, kedisiplinan, dan absensi siswa. Pada sistem pemilihan siswa berprestasi ini, admin input data siswa, kriteria, serta nilai siswa, dan didapatlah
nilai akhir siswa yang hasilnya berbentuk ranking. Nah, instrumentasi yang digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data ialah perangkat lunak dengan metode profile matching dalam sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi. Berikut adalah instrumen penilaian siswa. Nah, ini ada 5 kriteria penilaian dan ada nilainya. Nilai di sini dimaksud adalah nilai target. Target yang harus dicapai agar memenuhi nilai maksimal dari setiap kriteria. Nah, ini pertama itu ada rata-rata nilai raport dengan nilai targetnya itu 4. Sikap belajar itu 5, ekstrakurikuler itu 4, kedisiplinan itu 5, dan absensi itu 4. Nah, di sini dalam penyeleksian siswa berprestasi dengan metode profile matching diperlukan adanya kriteria-kriteria, kategori, dan bobot untuk melakukan perhitungan. Dalam kasus ini, kriteria dibagi menjadi 2 pengelompokan, yaitu core factor atau CF dan secondary factor atau SF. Nah, setiap kriteria memiliki nilai target. Untuk kelompok core factor terdiri dari nilai rata-rata raport, sikap belajar, dan absensi, sedangkan kelompok secondary factor terdiri dari kegiatan ekstrakurikuler dan kedisiplinan. Nah, kriteria dan bobot yang dibutuhkan adalah untuk core factor sendiri, dia membutuhkan diberikan bobot 65% dan secondary factor itu bobotnya 35%. Nah, ini sudah saya buatkan tabel agar tidak bingung. Rata-rata nilai ini dia core factor, sikap belajar dia core factor, ekstrakurikuler dia secondary factor, kedisiplinan secondary factor, dan absensi itu core factor. Nah, ini tabel selanjutnya ini merupakan nama-nama siswa yang telah dipilih untuk menjadi calon siswa SD berprestasi. Itu ada Nola, Ophelia, Kayla, Januar, dan Valendra dengan nilai masing-masing yang telah saya tentukan. Maksudnya telah ditentukan ya. Oke, selanjutnya itu ada. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, pemilihan siswa SD berprestasi menggunakan profile matching. Oke, di sini kita akan melakukan penyelesaian terhadap studi kasus kita yang sebelumnya tadi. Untuk tahapan penyelesaiannya ada 5 tahapan. Yang pertama itu menentukan aspek kriteria penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Lalu yang kedua menghitung gap, yang ketiga pemetaan gap, yang keempat pengelompokan core factor atau CF dan secondary factor atau SF. Lalu yang kelima itu perhitungan nilai total NT dan perankingan. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Menentukan aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Terdapat 5 kriteria yang dinilai sebagai siswa berprestasi. Ini penilaian yang tadi yang seperti dijelaskan di studi kasus sebelumnya. Ini sudah ada penilaian dan nilai targetnya. Nah, pada studi kasus ini sekolah akan menyeleksi 5 orang siswa yang telah terpilih. Adapun orang-orang tersebut adalah yang tadi ini udah ada nilai dan penilaiannya. Mereka masing-masing tiap siswa sudah mendapatkan nilai. Oke, lanjut yang kedua itu menghitung gap. Untuk rumus menghitung gap ini adalah nilai masukan dikurang dengan nilai ketetapan awal atau nilai target. Nah, terdapat 5 kriteria yang menjadi penilaian sebagai siswa berprestasi. Nah, ini data yang tadi, data nilai asli. Ini nilai masukan. Nah, ini nilai masukannya ya, sama kayak yang atas. Nah, lalu ini target nilai yang harus dipenuhi. 4, 5, 4, 5, 4. Lalu yang bawah ini apa, Kak? Nah, yang bawah ini itu adalah hasil. Hasilnya dapat dari mana? Oke, kita mulai. Nah, untuk mencari gap itu kita masukkan rumus tadi. Nilai masukan dikurang dengan nilai ketetapan awal atau target. Kita mulai dari si Nola. Kita cari nilai rata-rata raportnya Nola. Nilai rata-rata rapotnya Nola itu adalah 3. 3 sama dengan nilai masukan. Nilai 3 ini kita kurangkan dengan nilai ketetapan awal atau nilai target. Berapa target dari nilai rata-rata rapot adalah 4. Jadi di sini kita tuliskan 3 dikurang 4 sama dengan -1. Teman-teman lihat ya yang di arah kanan sini. Nah, ini udah saya buatin untuk jalannya itu jadi -1. Hasil -1 ini kita tulis di sini. Nah, jadi untuk gapnya Nola, nilai rata-rata raportnya itu -1. Lanjut kita ke si kap belajarnya Nola.
Nilai masukannya tadi 3 dikurang dengan nilai targetnya 5. 3 dikurang 5, terus di sini sama dengan min 2. Hasil min 2 kita pindahkan ke sini. Nah, sama kayak yang lain juga, kalau yang di ekstrakurikulernya itu 2 dengan nilai targetnya 4, 2 ini dikurang 4 yang ini ya teman-teman. Nah, 2 dikurang 4 itu min 2. Kita tulis di sini min 2. Lanjut ke disiplinan. Kedisiplinan nilai masukannya 4. Untuk nilai targetnya 5. Jadi kita kurangkan 4 dikurang 5. 4 dikurang 5 itu adalah min 1. Kita tulis di sini min 1. Lalu selanjutnya itu ada absensi. Absensi dengan nilai 0,4 dikurang dengan nilai targetnya 4. Jadi 0. Nah, sama untuk si Ophelia, Kayla, Januar, dan Valendra itu sama semuanya. Ini Ophelia nih, 4 nih. Nilai masukannya 4. Nilai awalnya tadi 4 ya. Lalu dikurang nilai targetnya tadi 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 0 kita tuliskan di sini. Lalu ada si Kayla nih. Dari rata-rata rapotnya juga 4. Sama. 4 dikurang 4 ya 0. 0 kita tuliskan di sini. Lalu ada si Januar. Januar ini nilai rata-rata rapotnya kecil, cuman 2. Ya udah nggak apa-apa. Kita kurangin aja sama nilai targetnya tadi. Nah, 2 dikurang 4 ya, min 2. Nah, lalu ada si Valendra. Valendra ini nilai rata-rata rapotnya itu cuma 3. 3 ini kita kurang sama nilai target awal tadi itu ada 4. Nah, jadi min 1. Sama kayak yang lainnya. Apa? Yang mana misalnya jika belajar si Ophelia nih. 4 ya. 4 lumayan gede ya. Si Ophelia kan 4 nih. Terus kita kurangin sama targetnya 5. Jadi min 1. Min 1 ini guys. Nah, si Kayla juga 2 dikurang 5 itu min 3. Ini ada ini aku udah buatin ya langkah-langkah menghitung gap. Mungkin teman-teman bingung ntar kelupaan. Jadi aku buat di sini. Nah, ada 3 dikurang 5 min 2. Nah, min 2. Sama. Terus 4 ini dikurang 5 min 1. 2 dikurang 4 min 2. 1 dikurang 4 min 3. 4 dikurang 4 0. Gitu ya teman-teman. Nah, di absensi contohnya. Sekali lagi saya contohin ya. Nah, di ini siapa si Ophelia ini absensinya besar. Ya tinggal 5 dikurang dengan nilai targetnya 4. Berapa ya? 1. Nah, jadi 1 ini 4 dikurang 4 0. Nah, itu adalah cara menghitung gap. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yang ketiga itu pemetaan gap. Pemetaan gap itu kita sudah membuat apa ya namanya? Ada gap, bobot, dan keterangan. Ini sudah saya buat di studi kasus sebelumnya, mungkin akan saya bacakan dulu. Pada pemilihan siswa berprestasi dengan kriteria yang telah ditentukan di atas akan dilakukan perhitungan dengan metode profile matching. Nah, dari pemilihan kriteria tersebut telah ditentukan core factor dan secondary factor berdasarkan kriteria yang paling diprioritaskan. Keluaran yang dihasilkan adalah urutan alternatif dari yang tertinggi sampai terendah. Setelah dihasilkan gap dari masing-masing kriteria, selanjutnya menentukan bobot nilai. Nah, ini udah aku tentuin bobot sebelumnya. Ada selisih gap 0, 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, 4, dan min 4. Lalu ada bobot nilainya 5, 4,5, 4. Ini bobotnya dengan keterangannya. Ini sudah ada keterangannya. Oke, kita langsung masuk lagi ke penyelesaian tadi. Jadi yang saya buat di situ tadi udah saya kopikan di sini. Nah, sudah saya buat pemetaannya. Kita lanjut ke yang keempat, itu adalah konversi nilai gap. Nah, ayo, mungkin teman-teman bingung ya. Ini nilai yang mana dan ini nilainya dapat dari mana? Oke, saya jelaskan. Nilai di sini itu adalah nilai yang kita dapatkan dari hasil gap tadi. Nah, ini sama kan teman-teman, sama kayak di sini. Nah, sama ya. Oke, saya kecilin bentar mungkin ini. Nah, sama ya teman-teman. Min 1 0 0 0. Nah,
hasil nilai gap ini tadi kita tulis lagi di sini. Nah, lalu yang ini gimana Kak carinya? Yang di bawah. Konversinya gimana? Oke, aku jelasin ulang. Aku jelasin lagi, maaf. Nah, min 1 berubah jadi 4. Itu kita lihat dari sini. Ini tadi kan gap ya teman-teman. Nah, sekarang kita ini cari konversi atau cari bobotnya. Min 1, gapnya min 1. Berapakah bobotnya? Bobotnya adalah 4. Jadi di sini tinggal kita tuliskan aja 4. Nah, terus ini 0. Berapa sih 0? Gapnya 0, bobotnya 5, gede. 5 itu apa? Tidak ada selisih kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Bagus 5 berarti. Terus ada 0 juga sama 5. Nah, di sini si Januar 3. Si Januar itu min 2. Min 2 kita lihat itu adalah 3 dengan keterangan kompetensi individu kekurangan 2 tingkat atau level. Kita tinggal tulis di sini nilainya 3. Lalu min 1. Min 1 itu gapnya min 1, bobotnya itu 4 dengan keterangan kompetensi individu kekurangan 1 tingkat atau level. Nah, jadi teman-teman sudah ngerti kan untuk nilai yang di sini itu nilai gap. Di sini kita tuliskan nilai bobotnya yang sudah kita konversi. Nah, sudah kita buat tadi. Nah, kita jelasin lagi yang di sikap belajar. Mungkin teman-teman masih bingung. Di sikap belajar itu ada min 2. Di sini 3. Emang di sini 3 ya. Min 2 berubah jadi 3. Kita lihat. Nah, min 2 gapnya, bobotnya itu adalah 3. Kita tulis. Min 1. Min 1 itu 4. Benar. Lalu min 3 guys. Nah, benar 2. Lalu min 2 itu 3, benar. Lalu min 1 itu 4 ya, 4 benar. Nah, ini masih mudah ya. Insya Allah masih mudah. Nah, kita lanjut ke ekstrakurikuler. Itu tadi ada min 2 itu 3. Nah, 3, min 3 itu 2. 0 itu 5. Nah, 0,5 ya guys. Nah, 0,5. Lalu min 2 itu 3. Kedisiplinan juga sama, min 1. Min 1 itu 4. 0 tadi 5. Lalu min 2 itu 3. Min 2, 3. Min 2, 3. Langsung ke absensi. Di absensi ini tuh nilainya siapa ini? 5, 0, 5. 1, 4,5. Terus si Kayla min 1 itu 4. Ini sama ya. Terus min 2 3. Min 2 3. Lalu 0 tadi 5. Maaf tadi yang ini aku jelasin dulu. Untuk 1 tadi itu 4,5 ya guys. Salah sebut. Nah, 1 itu 4,5. Oke. Setelah kita konversi nilai gap tadi, nah ini adalah hasil dari konversi atau bobot nilai yang kita dapatkan. Nah, lanjut kita ke pengelompokan core factory dan second factor. Pengelompokan core factor dan secondary factor. Maaf ini agak kurang ya. Secondary factor. Pengelompokan core factor dan secondary factor. Ini apa sih? Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pasti ada rumusnya, rumus core factor, rumus secondary factor. Nah, ini ada keterangannya, merupakan rata-rata, jumlah total nilai, jumlah item. Nah, ini oke. Nah, sekolah menetapkan core factor CF dan secondary factor SF berdasarkan penilaian. Nah, guys, di sini aku udah buat ya tabelnya. Ini yang aku buat di sini itu adalah hasil nilai yang aku buat di sini itu adalah ya sama benar hasil nilai yang sebelumnya tadi, yang di sini tadi. Tapi ini udah aku rutin berdasarkan core factor dan secondary factornya. Kalau tadi kan nilai rata-rata raport,
sikap belajar, ekstrakurikuler, kedisiplinan, dan absensi. Karena absensi masuk ke core factor, jadi yang dari ujung dia pindah ke sini. Nah, mungkin teman-teman kok beda. Ini cuman aku tuker ini aja ya, posisi aja. Soalnya kan core factor itu kan terdiri dari nilai rata-rata raport, sikap belajar, dan absensi. Lalu untuk secondary factor itu ada kedisiplinan dan ekstrakurikuler. Nah, untuk nilainya itu tadi, yang tadi didapat dari hasil bobot nilai atau gap, konversi nilai gap tadi. Oke, kalau udah, tinggal kita cari nilai CF dan SF-nya. Kok ini udah ada, Kak? Mungkin teman-teman nanya ya, kok ini udah ada, Kak, nilai-nilai hasilnya? Caranya gimana? Oke, kita buat caranya. Nah, tapi sebelumnya itu teman-teman lihat ya, untuk sinola itu nilai core factornya segini. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkah mencari nilai core factor dan secondary factor. Nah, kita mulai dari sinola. Kita jangan lupa masukkan rumus core factor. Kita pertama kali itu buat core factor ya. Rumus core factor itu adalah, mana tadi guys? Jumlah total nilai core factor dibagi dengan jumlah item core factor. Maksud dari jumlah total nilai itu adalah jumlah seluruh core factor ini. Sinola dengan core factornya, nilai rata-rata raportnya itu 4. 4 kita tambahkan. Nah, 4 kita tambah dengan sikap belajarnya itu 3. Ditambah lagi dengan absensinya 5. Core factor tadi ada 3. Ada 3 kriteria. Jadi, kita bagikan dengan 3 kriteria atau 3 jumlah item core factor. Jadi tinggal kita tambahkan 7 ditambah 5 itu adalah 12. 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 4 dari punya sinola. Jadi core factor punya sinola adalah 4. Makanya kita tuliskan di sini. Ini ya teman astagfirullahaladzim, maaf. Ini adalah hasil core factor dari sinola ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke secondary factor punya sinola. Nah, kok yang ini beda, Kak? Kok ini cuma 2, yang tadi 3, padahal rumusnya sama. Beda ya teman-teman. Nah, kita itu kan sama, rumusnya sama kok. Nah, rumusnya sama. Jumlah total nilai SF secondary factor dibagi dengan jumlah item secondary factor. Oke. Nah, di sini kan yang secondary factor kan hanya terdiri dari 2 kriteria. Jadi otomatis jumlah item secondary factor itu lebih sedikit daripada core factor. Nah, jadi di sini tinggal kita tambahkan aja kedisiplinan dan ekstrakurikulernya 4 punya sinola ini ditambah dengan 3 dibagi dengan jumlah item secondary factor itu ada 1, 2 dibagi dengan 2. Jadi 7 dibagi 2 itu adalah 3,5. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari core factor dan secondary factor punya sinola. Oke, selanjutnya itu kita mencari punya si Ophelia. Nah, ini adalah punyanya Ophelia, core factor dan secondary factor. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama ya teman-teman. Kita totalin punya si Ophelia dulu nih. Yang di core factor yang ini ya, 3 ini. Ini sampai sini aja core factornya. Si Ophelia itu ada 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama ditambah 4,5. Lalu dibagi dengan jumlah total item core factor itu ada 3. Ini 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Dibagi dengan 3. Jadi hasilnya 13,5 dibagi 3 itu adalah 4,5. Lalu untuk secondary factornya itu kita lihat nilainya Ophelia. 5 ditambah dengan 3 itu 8 dibagi dengan 2 item secondary factor. 5 ditambah 3 sama dengan dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di sini untuk core factor Ophelia itu 4,5 dan secondary factornya itu ada 4. Oke, lanjut ke si Kayla. Kecilin kayaknya ya. Nah, si Kayla, tapi kayaknya nggak jelas ya. Nggak zoom. Oke. Nah, si Kayla ini nilainya itu 5.
2, 4. Kita lihat dulu core factor si Kayla. 5, 2, 4. Oke. 7. Jadinya 7 ditambah 4 itu 11 dibagi dengan total nilai itemnya tadi 3. Jadi 11 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3,6667. Jadi di sini aku buat singkat jadi 3,67. Lalu ada secondary factornya si Kayla. Itu kita lihat. Nah, ini 2 ya. 3 ditambah 2 itu 5 dibagi dengan 2 item dari secondary factor. 3 dibagi 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5 dibagi dengan 2 total item secondary factor, jadi hasilnya adalah 2,5. Lalu ada yang keempat itu ada si Januar. Januar tuh kita lihat nilai core factornya berapa sih? Ada 3, 3 dan 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 itu adalah 9 dibagi dengan jumlah total item core factor 3, jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, lalu di secondary factornya si Januar ini ada berapa ya? Kita lihat dulu. Januar 3 ditambah 5, 8, 8, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi ini kita tuliskan di sini untuk core factor dan secondary factornya Januar kita tuliskan. Nah, untuk core factornya itu ada 3 dan secondary factornya itu ada 4. Lalu yang terakhir itu ada si Valendra. Si Valendra itu kita lihat kelebihan core factor dan secondary factornya. Untuk nilainya sendiri si Valendra kita lihat 4 ditambah 4 ditambah 5. Benar ya guys, 4 ditambah 4 ditambah 5 itu adalah 13. 13 kita bagikan dengan 3 sama dengan 4,33. Lalu secondary factornya kita lihat. 3 ditambah 3. 6 dibagi dengan total item secondary factor itu ada 2. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil ini kita tuliskan di sini. Nah, 4,33 dan 3. Oke. Nah, itu nah, mantap. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan pengelompokan core factor dan secondary factor. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk tiap masing-masing siswa telah memiliki hasil nilai core factor dan secondary factor. Oke. Selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, itu menghitung nilai total inti. Untuk nilai total inti sendiri itu sudah memiliki rumus. Nah, ini adalah rumus dari menghitung nilai total inti atau NT. Nah, ini kenapa udah aku buat 65%, itu sebenarnya rumus aslinya itu X ya guys. Nah, ini aku lihatin dulu di ini tadi. Nah, nilai total inti, nilai total. Nah, ini adalah rumusnya X persen NCF dikali hasil total MCF tadi ditambah dengan bobot dia itu ya guys ya. Bobot secondary factor sama, jadi di sini itu adalah bobot yang telah ditentukan dari awal dikali dengan hasil dari core factor. Nah, hasil yang ini tadi, nah ya, core factor, lalu ditambahkan dengan bobot secondary factor itu 35% dikali dengan hasil dari secondary factor tiap peserta. Nah, ini adalah hasil secondary factor masing-masing siswa. Maaf guys, siswa bukan peserta. Nah, masing-masing siswa. Nah, jadi kita lanjut. Untuk keterangannya itu ada NT itu nilai total, NCF itu nilai rata-rata core factor, NSF itu nilai rata-rata secondary factor, X persen itu nilai persen core factor, Y persen itu nilai persen secondary factor. X dan Y itu maksudnya dilambangkan dengan X dan Y gitu ya guys ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebentar. Mungkin teman-teman lihat ini udah ada ini Kak tabelnya. Nyarinya gimana? Ini ya tadi rumusnya ya. Nah, ini adalah hasil yang udah saya dapatin dari saya menghitung. Nah, ini akan saya jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Dari pertama itu ada si Nola. Si Nola, kita masukin dulu rumusnya. 65% dikali dengan
nilai total core vector ditambah dengan 35% dikali dengan nilai dari secondary vector. Nah, 65% itu dikali dengan nilai core vektornya sinola tadi mendapatkan 4 dikali dengan 4 lalu ditambah dengan 35% dikali dengan 3,5 dari hasil secondary vektornya sinola. Lalu untuk hasilnya ini 2,6 adalah hasil dari 65% dikali 4, lalu untuk 1,225 itu adalah hasil dari secondary vector ini. Lalu setelah itu kita tambahkan hasil dari kedua ini menjadi ini. Nah, ini adalah hasil nilai total punya si Nola. Lalu yang kedua itu ada si Ophelia. Kita masukkan rumusnya 65% dikali nilai core vector ditambah 35% dikali nilai si secondary vector. Lalu 65% ini dikalikan dengan nilai core vektornya si Ophelia tadi mendapatkan 4,5, lalu ditambahkan dengan 35% dikali dengan 4 nilai hasil dari secondary vektornya Ophelia. Nah, ini 2,95 merupakan hasil dari perkalian core vector lalu ditambah dengan hasil perkalian dari secondary vector itu adalah 1,4. Jadi nilai keseluruhan atau nilai total dari si Ophelia adalah 4,325. Nah, itu ya teman-teman. Lalu ini si Kayla. Si Kayla ini punya nilai, ini rumus ya, aku skip aja ya. Nah, punya nilai tadi core vektornya 3,67. Kita kalikan dengan 65% mendapatkan 2,3855. Lalu kita tambahkan dengan hasil dari secondary vektornya tadi mendapatkan 2,5 dikali dengan 35% mendapatkan 0,875. Jadi hasil nilai total dari si Kayla adalah 3,26. Nah, lalu ini ada si Januar. Nah, si Januar ini tadi nilai yang didapatkan dari core vector yang kita peroleh tadi adalah 3. 3 kita kalikan dengan bobot 65% mendapatkan hasil 1,95. Lalu untuk secondary vektornya itu tadi mendapatkan nilai 4. Kita kalikan dengan bobot 35% dari core vector, dari secondary vector, maaf teman-teman. Dan saya ulang nih, jadi si Januar tadi untuk nilai secondary vektornya itu adalah 4. Kita kalikan dengan bobot ketentuan awalnya itu 35%. Jadi hasilnya itu 1,4. Nah, 1,95 ditambah dengan 1,4 itu adalah 3,35. Jadi 3,35 ini adalah nilai dari nilai total dari si Januar. Lalu yang terakhir itu ada si Valendra. Nah, si Valendra ini tuh punya nilai core vector 4,33. Kita kalikan dengan 65% mendapatkan hasil 2,8145. Lalu kita tambahkan dengan nilai secondary vector itu adalah 3. Si Valendra merupakan nilai 3 dikali dengan 35% nilai bobot tadi mendapatkan 1,05. 2,8145 ini kita tambahkan dengan 1,05. Jadi dia menghasilkan 3,8645. Nah, jadi ini teman-teman kita udah dapat hasil dari nilai total seluruh siswa SD ini. Nah, lanjut. Nah, di tabel yang ini sudah saya urutkan berdasarkan nilai yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini jadi untuk ranking 1 itu ada si Ophelia dengan nilai total yaitu 4,325. Jadi dia mendapatkan ranking 1. Lalu si Valendra dengan nilai totalnya 3,8645 mendapatkan ranking 2. Lalu si Nola dengan nilai totalnya 3,825 mendapatkan ranking 3. Si Januar dengan nilai totalnya 3,35 mendapatkan nilai 4. Dan si Kayla dengan nilai totalnya 3,25 mendapatkan ranking 5. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang terpilih menjadi siswa berprestasi adalah si Ophelia. Oke, selamat Ophelia. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian dan contoh studi kasusnya. Itu studi kasus itu saya buat sendiri. Pengertian juga saya cari dari apa sih namanya, dari Google, terus saya pilih-pilih, terus saya
buat bentuk Word, terus saya jelaskan itu menurut pemahaman saya juga, menurut dari sumber-sumber yang saya dapat. Lalu untuk jalan penyelesaiannya ini saya lihat punya saya yang sebelumnya. Jadi kalau mungkin di video saya ini kurang jelas atau teman-teman masih bingung, boleh teman-teman tanya di kolom komentar atau chat pribadi aja langsung ke saya. Nah, maaf banget kalau di video saya itu banyak salah dan kurangnya atau penyebutan rumusnya itu salah. Yang bacanya NFS bukan kayak gitu atau gimana atau saya ngomongnya itu berbelit-belit. Saya sekali lagi minta maaf ya. Nah, sekali lagi kalau teman-teman ada kebingungan, insya Allah saya bisa jawab pertanyaan teman-teman dengan cara teman-teman tulis di kolom komentar, lalu teman-teman eh, atau teman-teman bisa chat pribadi ke saya, ke IG saya aja, itsZRA_OVLYA_. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dari saya. Bila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.